Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, di video ini kami akan membahas pemaparan materi tentang administrasi keuangan, segala aspek yang mencakup pengelolaan pendanaan dalam suatu lembaga instansi. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Lailil Farohah, dan rekan saya Abdullah Maulana Ahsan dari kelompok 9. Pada slide pertama kita akan membahas tentang pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi maupun lembaga instansi. Menurut para ahli, pengertian administrasi keuangan dibagi menjadi dua. Pertama, administrasi keuangan dalam arti sempit, yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sedangkan yang kedua, arti luas administrasi keuangan. Menurut arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Slide yang kedua membahas tentang bentuk-bentuk kegiatan administrasi keuangan. Seorang administrator yang mengelola bagian keuangan mempunyai aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan keuangan yang dimiliki lembaga. Yang kedua, mengatur alur pergerakan dana lembaga. Yang ketiga, memahami anggaran, aset, dan skema pembayaran. Yang keempat, mengaudit anggaran keuangan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Serta yang kelima, mengarsip dan mengurus surat-surat berharga. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh seorang administrator keuangan yang pertama, menyusun perencanaan keuangan yang dimiliki lembaga. Soal administrasi keuangan memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan keuangan dalam perusahaan. Sederhananya, perencanaan yang dimaksud seperti rencana pembelian sarana prasarana baru, perencanaan alur masuk dan keluar uang kas atau syahriah bulanan, hingga perencanaan mengenai pembayaran dan pengambilan kebijakan baru oleh lembaga pada setiap tahunnya. Perencanaan keuangan bisa berupa rancangan anggaran setiap tahun yang dibutuhkan oleh suatu lembaga instansi. Rancangan anggaran belanja memungkinkan adanya pembaharuan setiap tahunnya. Bentuk kegiatan administrasi keuangan yang kedua, yakni mengatur alur pergerakan dana lembaga. Keuangan suatu lembaga instansi selalu bergerak, baik itu bergerak di dalam tubuh lembaga itu sendiri maupun bergerak keluar masuk lembaga. Pergerakan ini diatur oleh seorang pengelola administrasi keuangan dengan cara menentukan kapan pembukaan rekening baru, kapan penyetoran uang dari satu rekening ke rekening lainnya, dan pemetakan pergerakan uang. Bentuk kegiatan administrasi keuangan yang ketiga, yakni memahami anggaran, aset, dan skema pembayaran. Seorang administrasi keuangan harus memahami dengan baik semua hal mengenai keuangan suatu lembaga. Dengan mengetahui kondisi pergerakan keuangan secara menyeluruh, administrasi keuangan dapat menentukan langkah selanjutnya yang dilakukan dengan tujuan menyehatkan keuangan suatu lembaga instansi. Untuk kegiatan administrasi keuangan yang keempat, yakni mengaudit anggaran keuangan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Pihak administrasi keuangan memiliki hak untuk menentukan dan menagih return of investment atas dana tertentu yang dikeluarkan oleh divisi lain. Seorang administrasi keuangan dapat menolak pengajuan dana dari divisi lain apabila hasilnya tidak menguntungkan bagi suatu lembaga. Bentuk kegiatan administrasi keuangan yang terakhir yakni mengarsipkan dan mengurus surat-surat berharga. Seorang yang menjadi administrasi keuangan memang harus memiliki keahlian pengarsipan yang baik. Kemampuan pengarsipan yang dimaksud adalah mencatat, melakukan pengecekan pada aktivitas modal, hingga menyimpan surat berharga berdasarkan cara yang benar. Jenis dokumen administrasi keuangan. Yang pertama, RKAS. Definisi RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran yang akan datang. Tujuan RKAS, yang pertama, memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah. Yang kedua, merencanakan kegiatan sekolah di masa yang akan datang. Kemudian menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu mengoptimalkan partisipasi dan menjamin tercapainya penggunaan sumber dana. Langkah-langkah membentuk RKAS. Yang pertama, melakukan analisis lingkungan, kemudian analisis pendidikan, kemudian kesenjangan yang diharapkan, lalu tujuan yang diharapkan, serta tingkat kesiapan.
Selain itu, juga melakukan analisis SWOT, merumuskan dan mengidentifikasi langkah alternatif, menyusun rencana program, menentukan kunci keberhasilan, menyusun rencana biaya, menyusun rencana pelaksanaan, menyusun rencana pemantauan dan evaluasi, membuat jadwal pelaksanaan, serta menentukan penanggung-jawaban program. Jenis dokumen yang kedua yakni RAPBS atau RAPBM. Definisinya yakni rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan dan susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lain disertai rincian rencana pembiayaannya dalam 1 tahun anggaran. Unsur-unsur yang terlibat dalam RAPBSM adalah pihak sekolah, wali murid, dinas pendidikan kota, dan pemerintah kota. Prinsipnya, difokuskan pada peningkatan pembelajaran, ditulis dalam bahasa yang sederhana, pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Langkah-langkah menyusun RAPBSM yakni menginvestasikan rencana yang akan dilaksanakan, menyusun rencana berdasarkan sekolah prioritas pelaksanaannya, menentukan program kerja dan rincian program, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, menghitung dana yang dibutuhkan, serta menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Jenis dokumen yang ketiga seperti buku pembayaran SPP. Dokumen ini berisi catatan tentang pembayaran uang SPP siswa menurut tanggal pembayaran, jumlah dan sisa tunggakan yang harus segera dicatat pada setiap pembayaran untuk menghindari timbulnya masalah karena kwitansi hilang, lupa menyimpan, atau karena pekerjaan yang menumpuk. Kartu SPP ini berisi pencatatan pembayaran yang harus disetorkan kepada sekolah. Kartu ini dibawa oleh siswa sebagai kendali pembayaran selanjutnya dan agar orang tua murid tahu berapa kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi untuk sekolah. Buku penerimaan SPP ini digunakan untuk mencatat penerimaan SPP sehari-hari. Sedangkan ada buku kas umum, ini dokumen yang dipergunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran keuangan termasuk internal dan eksternal yang tunai maupun non-tunai termasuk yang ada dalam rekening sekolah serta bulanan ditutup dan perlu mendapat legalitas dari pimpinan sekolah dan bendahara. Selanjutnya ada buku pembantu kas. Dokumen ini khusus memuat transaksi tunai saja dan harus mendapat legalitas dan pengetahuan dari pimpinan lembaga serta bendahara. Ada juga buku pembantu bank. Dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan melalui transaksi baik bentuk cek atau giro maupun tunai yang berfungsi sebagai dokumen pembantu bagi BKU dan juga dilengkapi tanda tangan pimpinan dan bendahara sekolah. Ada buku tanda terima honor serta rekapitulasi kehadiran guru dan pegawai. Dokumen ini berisi daftar nama guru dan pegawai yang sudah mengambil honor hak mereka sendiri. Sedangkan rekapitulasi kehadiran guru dan pegawai merupakan rekapan absensi kehadiran guru selama 1 bulan sesuai jadwal yang ditetapkan. Ada buku penerimaan donasi pendidikan. Dokumen buku penerimaan dan objek kefokusannya adalah lembaga sekolah dan memuat identitas perdonasi, selain satuan pendidikan, jenis donasi baik berupa uang, jasa, maupun barang, serta banyaknya suatu yang didonasikan. Ada juga buku penerimaan bantuan pendidikan. Dokumen buku ini berisi beberapa nama-nama siswa yang memperoleh bantuan dari berbagai satuan pendidikan tertentu, serta nominal bantuan yang diperoleh. Berikut contoh-contoh format dan bentuk administrasi keuangan. Yang pertama ada RKAS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, seperti yang terlihat di dalam PPT. Ada penerimaan dan pengeluaran keuangan yang di situ direkap penuh sebagai bukti RKAS itu sendiri. Yang kedua ada format RAPBS. Di situ juga ada rencana pendapatan dan rencana penggunaan secara detail sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya ada SPP. Ini contoh dari sebuah pembayaran siswa setiap bulannya yang menjadi tunggakan orang tua untuk lembaga sekolah. Selanjutnya ada kas. Ini merupakan anggaran tunai yang tentunya sudah mendapat legalitas dari pimpinan sekolah maupun bendahara. Ada PIP, ini merupakan bantuan program Indonesia Pintar untuk siswa yang kurang mampu dan dianggap dapat pantas untuk mendapat pencairan dana PIP secara kolektif di sekolah mereka. Ada pembantu bank, sesuai yang saya paparkan di awal. Mungkin cukup itu pemaparan materi dari kelompok 9 tentang administrasi keuangan.
Jika ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, kritikan, masukan, ataupun yang lain, tentunya pemaparan materi masih banyak kurangnya. Mungkin bisa ditanyakan dan didiskusikan di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.